Ya, terima kasih banyak Mas Reza sudah di-share slide-nya. Sebelumnya saya minta izin kepada kawan-kawan di Jepang menjelaskan apa yang saya lakukan di Indonesia dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan dan saya jalankan. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada sesuatu yang mungkin ada kesalahan atau misalkan kekurangan di sana sini, saya mohon maaf sebelumnya. Apalagi di sini banyak ya sarjana-sarjana pertanian asli dari S1 sampai S3 yang lebih mengerti sebenarnya tentang kondisi pertanian kita khususnya di Indonesia. Baik, ini saya akan membahas tentang investasi pertanian di Indonesia. Saya Indra Purnama, PhD, dan tadi alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Mas Aisar, jadi saya nggak perlu panjang lebar lagi menjelaskan tentang background saya. Selanjutnya Mas Aisar. Nah, saat ini kami terlibat dalam memproduksi dan mendistribusikan produk pertanian berkelanjutan. Kami sebut itu beras sehat, namanya beras Basila, yang dan akan kedepannya akan bergerak dan ekspansi ke peternakan, perikanan, serta industri makanan halal, sehat, dan bergizi. Nah, untuk saat ini legalitas kami itu dari awalnya adalah CV Bina Agro Mandiri yang didirikan semenjak saya masih mahasiswa S1, di mana beberapa teman-teman yang ingin merubah wajah pertanian Indonesia yang tadinya kita rasa masih banyak sekali yang perlu diperbaiki, kita berkolaborasi dan membentuk sebuah CV Bina Agro Mandiri namanya. Dan alhamdulillah masih bertahan sampai hari ini, walaupun hanya saya sendiri tinggal dalam mengelola CV ini. Nah, di tengah perjalanan kami melihat bahwa agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan kami yang dilakukan di bidang pertanian ini bisa dihubungkan dengan pariwisata, ekowisata, eduwisata, agrowisata, dan sebagainya. Maka kita membentuk sebuah travel agent atau sebuah unit usaha mengenai kepariwisataan. Nah, kami mendirikan Agro Green Wisata. Kemudian beras Basila baru muncul namanya di 2019 telah daftar di Dirjen Merek dan Kearifan Lokal, Dirjen Merek dan lupa namanya, dari Kemenkumham RI, itu nomor pendaftarannya di sana, dan tanggal 31 Januari 2020 kita daftarkan. Nah, setelah itu kita juga selain itu juga kita punya PT Basila. Jadi Basila ini sebenarnya adalah singkatan dari Bangun Indonesia Berkelanjutan. Tapi kalau untuk beras, ini memang kita mengambil dari kata basil. Basil itu adalah akar. Jadi kita ingin beras kita ini mengakar nantinya, dan orang-orang tahu semua bahwa akar itu sangat penting dan untuk keberlanjutan. Jadi makanya di agenda keberlanjutan Indonesia Berkelanjutan ini kita fokus pertama kali adalah mengenai produk-produk makanan sehat, di mana ini sangat akan berarti bagi keberlanjutan manusia-manusianya, terutama untuk manusia Indonesia. Next, Mas. Nah, ini beberapa jenis investasi umum di Indonesia. Saya juga bisa baca tulisan saya di binaagromandiri.co.id, di mana saat pandemi ini banyak sekali ditawarkan investasi. Next, Mas. Mulai dari saham, kemudian reksadana, obligasi, kemudian emas, nah properti atau rumah atau tanah. Nah, ini adalah beberapa investasi yang sangat lazim di Indonesia dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini sangat dikenal bagi masyarakat umum, walaupun mungkin di lapisan bawah, jangan kalau untuk berinvestasi makan aja susah. Tapi yang jelas untuk bagi yang punya kelebihan uang, ini adalah cukup dikenal untuk berinvestasi. Nah, mungkin ini tadi seperti iGrow itu kan P2P ya, peer-to-peer, berarti mungkin karena baru belakangan ini munculnya, jadi mungkin tidak terlalu
dikenal oleh masyarakat. Next, Mas. Nah, ini hasil riset dari Bursa Efek Indonesia tanggal 29 Desember 2017, di mana investasi itu dinilai dari return-nya, di mana paling tinggi itu adalah saham sekitar 13,13%, kemudian obligasi 8,96%, emas 7,3%, tabungan dan deposito itu kalah dari ini nilai tertinggi ya yang diberikan, tapi dari yang ditanggung atau dijamin oleh lembaga penjamin keuangan LPK apa LPS ya, itu sekitar 5%-an. Nah, ini bisa kita pahami bahwa memang investasi atau segala sesuatu yang kita inginkan uang itu berkembang dengan baik, ya memang pilihan investasi ini adalah pilihan yang terbaik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah tidak ada lagi investasi lain yang lebih menjanjikan gitu? Atau mungkin kalau sebagai muslim yang lebih menenangkan untuk berinvestasi, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Gibran ya, bahwa ada sistem bagi hasil dan sebagainya yang nilainya itu jelas di kontrak dan di awal atau di akadnya jelas di sana. Nah, masih ada gitu, walaupun sebenarnya tidak ada tidak ada hak saya juga untuk menjelaskan bagaimana sifat dari kehalalan atau suatu produk investasi. Itu tergantung dari kita bagaimana menanggapinya. Nah, ternyata itu ada, dan bisa next selanjutnya, Mas. Nah, ini kondisi saat ini COVID-19, bahwa ternyata dengan adanya wabah COVID-19 ini kita bisa menyadari bahwa kita hidup itu tidak bisa sendiri, dan kita tidak hidup itu bukan untuk diri sendiri sebagai manusia saja, tapi juga ada untuk orang lain. Di saat kita karantina, PSBB lah namanya, atau lockdown, itu kita tidak bisa kemana-mana, sementara hewan-hewan lain bermunculan, keluar, seperti lumba-lumba di Prancis, kemudian India itu kerbau, dan uniknya itu Himalaya itu kelihatan puncaknya yang biasanya kelihatan saking bersihnya udara di India, karena aktivitas manusia sangat-sangat jauh berkurang. Nah, selain itu, kondisi COVID ini juga kita tersadari bahwa walaupun kita ada uang, investasi kita besar di emas, properti, atau misalkan reksadana dan sebagainya, tapi kalau seandainya tidak ada bahan makanan atau bahan pokok yang bisa kita konsumsi, itu tidak berguna gitu semua uang itu. Nah, ini bisa kita lihat di penelitian yang dilakukan oleh Snapchat, bahwa ternyata benar di saat COVID tadi atau karantina di April 2020, ini khusus di Indonesia diteliti bahwa barang yang paling dicari itu adalah bahan pokok, bahan makanan. Nah, apa yang terjadi ketika negara kita itu tidak ada lagi petani atau tidak ada lagi lahan pertanian, maka dari mana bahan makanan itu bisa kita dapatkan? Nah, sebelum COVID-19 ini, mungkin kita bisa bahas, nggak masalah lah kalau seandainya kita nggak ada pertanian, nggak ada petani, nggak ada lahan pertanian, kita bisa impor. Nah, kondisi sekarang ini, di mana COVID-19 ini tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia, termasuk lumbung beras yang selama ini kita impor dari India, kemudian dari Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Mereka juga butuh bahan pokok, sehingga masing-masing negara bisa saja menahan bahan pokok tersebut sehingga tidak bisa diekspor keluar negara mereka, maksudnya diimpor oleh Indonesia. Nah, ini menjadi dilema bagi kita, karena juga di bulan yang sama di April 2020, 7 provinsi di Indonesia terancam krisis pangan karena memang tidak ada produksi atau produksinya sangat rendah, tidak ada lagi bahan pokok. Nah, padahal kalau misalkan kita berkaca pada bidang ekonomi, bahwa supply dan demand itu harus bertemu, sehingga tidak ada kelangkaan dan kekurangan dan sebagainya. Nah, sementara ini kondisinya kita jomplang gitu, di mana permintaan tinggi, sementara
ketersediaan terbatas. Nah, inilah yang menjadi gerakan atau pemikiran kami sebenarnya dari tahun 2010 tadi, bagaimana pertanian ini harus berkelanjutan, bagaimana pertanian ini terus ada, sehingga benar-benar bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap para petaninya, sejahtera, masyarakatnya sehat, dan orang semua peduli, termasuk peduli ke alam. Nah, next Mas Aisyah. Maaf, Mas MH bisa coba next. Nah, ini adalah pertanian berkelanjutan. Nah, kenapa saya sebut pertanian berkelanjutan? Ya, itu tadi ya sama dengan Indonesia berkelanjutan atau sustainability development atau pembangunan berkelanjutan, di mana apa yang kita bisa lakukan sekarang ini atau bisa kita konsumsi sekarang ini itu bisa kita konsumsi juga di masa yang akan datang gitu. Jadi berkelanjutan atau sustainability dianya. Nah, kenapa harus pertanian berkelanjutan? Karena pertanian berkelanjutan ini adalah mengintegrasikan segala aktivitas pertanian itu dalam 3 tujuan utama. Secara ekonomi itu dia profit, kemudian lingkungan itu dia sehat, kemudian ada keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh pelaku bisnis yang ada. Nah, mungkin beras Basila ini atau beras sehat yang kami produksi ini berharap bisa menjadi salah satu model bagi pertanian berkelanjutan yang ada di Riau khususnya dan Indonesia secara umum. Next, Mas. Nah, ini kondisi pertanian Indonesia. Sebelumnya dulu, Mas. Nah, sebelumnya, Mas. Oh, sebentar nih kayaknya. Terus. Belum. Nah, ini kondisi setelahnya, Mas. Tulis. Nah, ini. Nah, ini kondisi pertanian Indonesia kita, bahwa berdasarkan data dari BPJS, mohon maaf, bukan BPJS ya, BPS. Ini saya karena lagi pas daftar BPJS, jadi ini jadinya BPS, Badan Pusat Statistik, itu Juni 2020, nilai tukar petani itu yang menjadi indikator kesejahteraan petani itu tercatat 99,6 atau naik sebesar 0,13% dibanding NTP Mei 2020 sebesar 99,47%. Nah, ini intinya adalah nilai ini di bawah 100 petani defisit, atau misalkan pengeluarannya lebih tinggi dibanding pendapatan. Di atas 100 itu dia lebih tinggi pendapatan dibanding pengeluaran. Nah, NTP di Indonesia itu berkisar antara 103 paling besar, 106, 103 dan sebagainya. Nah, itu ya masih dianggap sangat rendah sekali untuk kesejahteraan petani. Nah, terus meskipun harga pangan petani itu mengalami kenaikan seperti saat menjelang puasa atau lebaran atau saat pandemi kemarin, itu barang-barang pokok itu naik drastis, yang tadinya minyak goreng itu 11.000 jadi 14.000 jadi 15.000, termasuk juga beras, kemudian telur dan sebagainya. Nah, tapi tidak banyak berdampak terhadap para petani, sebab yang mendapat untung besar adalah para spekulan dan bukan petani. Nah, kawan-kawan pasti tahu juga bagaimana kondisi kita di Indonesia, rantai pasok yang begitu panjang dari petani hingga ke konsumen, di mana dari petani kemudian ke pedagang, ke pengepul besar itu ke pedagang besar kemudian pedagang kecil, kemudian pedagang kecil kemudian eceran, nah kemudian eceran langsung baru ke konsumen dan atau retail dan sebagainya. Jadi rantai pasok yang panjang itu mengakibatkan harga semakin tinggi, tapi petani harga semakin ditekan, karena supaya yang tadi rantai pasok tadi, distributor orang-orang yang menjualkan tadi itu juga ingin mendapatkan benefit atau keuntungan dari penjualan tadi. Nah, kemudian adalah kita berlanjut ke selanjutnya, terus tentang pestisida. Pestisida yang terdaftar itu
dan diizinkan di Indonesia mencapai 3.207 merek pestisida pada 2016 dan menjadi 4.437 pada April 2019. Kemudian aplikasi pestisida dilakukan dari awal hingga akhir siklus tanam, mulai dari pengolahan tanah, penyiapan lahan, pemeliharaan tanaman, serta pemanenan, bahkan hingga pasca panen. Jadi pasca panen itu rata-rata orang juga menyemprot supaya nggak ada hama seperti kutu, ulat-ulat dan sebagainya, sehingga benar-benar bersih dari hama. Nah, hama atau misalkan kita singkat dengan OPT, OPT itu organisme pengganggu tanaman, termasuk gulma tadi, rumput yang diceritakan oleh Mas Aisar, itu termasuk OPT, dan itu pestisida juga bahan yang bioaktif dan merupakan racun terhadap lingkungan juga, air, tanah, udara, dan juga untuk makhluk hidup termasuk manusia. Jadi makanya bisa dilihat bahwa petani kita saat ini lahan-lahan itu tidak ada cacing, kemudian keong dan sebagainya, karena memang sudah sangat terkontaminasi sekali dengan pestisida. Kemudian berdasarkan hasil riset pada tahun 2002 terkait dari padi yang dihasilkan di wilayah Jawa Tengah, ini kampungnya Mas Aisar ya, bahwa semua sampel yang diteliti, sampel ini diambil dari seluruh daerah di Jawa Tengah, di pasar-pasar besarnya, itu mengandung residu pestisida. Begitu pula dengan tanah dan air di area persawahan masih meninggalkan residu pestisida. Itu di Jurnal Pangan 2012. Nah, jumlah petani yang keracunan pestisida jumlahnya terus meningkat karena meningkatnya penggunaan pestisida oleh petani. Jadi terakhir sekitar bulan yang lalu itu petani sayur, karena selain padi biasanya di antara lahan di antar lahan itu dipetakan sawah itu biasanya dibuat lahan sayur oleh para petani, dan itu ada yang keracunan karena penyemprotan yang sangat tinggi sekali. Nah, itu akumulasi pestisida di tubuh salah satunya dapat menyebabkan kanker. Nah, kasus kanker di Indonesia terus meningkat. Itu hingga tahun 2018 itu 1,79 dari 1.000 penduduk itu terkena kanker, dan ini jumlahnya atau angkanya akan terus meningkat mengingat Indonesia begitu kesulitan mengenai atau membatasi produk-produk yang berbahaya bagi tubuh. Bisa kita lihat bahwa formalin itu bisa kita temukan di makanan Indonesia, warna tekstil, dan sebagainya. Aturan perundangannya ada, cuman pengawasan dan terapannya di lapangan itu sangat minim sekali. Jadi ini perlu kita pikirkan bersama-sama bagaimana hal ini bisa diatasi, dan salah satunya itu adalah dengan melalui beras sehat untuk awalnya. Nanti next-nya bisa lewat berbagai macam cara. Next, Mas. Nah, ini yang saya lakukan di Riau, tepatnya di Kabupaten Siak, itu sekitar kurang lebih 3 jam dari Pekanbaru, ibu kota provinsi. Saya tinggal di kota Pekanbaru. Nah, kami menanam beras sehat, Basila namanya. Nah, kenapa beras sehat bukan beras organik? Karena beras organik itu berat untuk kelihatannya simple, tapi sebenarnya itu berat untuk menggunakan nama organik. Sebab organik itu benar-benar selain bebas dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia, areal sekitar persawahan itu benar-benar juga harus lepas dari pestisida dan pupuk kimia, mulai dari air yang digunakan, kemudian tanah yang digunakan, dari udara yang digunakan itu tidak terkontaminasi dari pupuk dan pestisida kimia. Jadi kalau seandainya kita menggunakan kata organik itu sangat berat, dan itu telah saya lakukan dari tahun 2010, mengajak petani untuk bertani secara organik. Tidak ditanggapi oleh masyarakat petani karena memang untuk hal itu berat sekali dilakukan, hampir tidak mungkin, sebab masih banyak petani yang enggan untuk bertani secara organik. Nah, kenapa enggan? Yang pertama, biaya produksinya sangat tinggi, sebab petani harus mengeluarkan tenaga yang ekstra, harus menggunakan pupuk kompos, ya dulu mungkin tidak terlalu familiar ya, pupuk kompos atau pupuk organik yang dijual di pasaran. Dulu orang-orang banyaknya harus membuat dulu pupuk, kemudian baru bisa digunakan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi awal cikal bakal kami membuat sebuah CV Bina Agro Mandiri dan terlibat di pertanian berkelanjutan, karena di awalnya
kami mengira cukup dengan menjual pupuk saja, karena kami awalnya juga buat pupuk di awal apa yang kami lakukan itu membuat pupuk dari tanam kosong sawit yang kemudian kami aplikasikan di lahan pertanian, hasilnya bagus. Nah, cuman setelah dipikir-pikir marketing pemasaran untuk produk-produk pupuk itu sangat cukup bersaing karena jumlah pupuk dan terdaftar pupuk terdaftar itu sangat besar, sangat banyak sekali jumlahnya dan pemain-pemain besar, sehingga kita bergerak untuk penggunaan produk-produk sehat dengan menggunakan pupuk yang kita buat sendiri. Nah, mengingat hal itu sangat berat di awalnya, bagi para petani enggan untuk bergabung untuk pertanian organik ini. Hanya 5 petani yang bergabung. Nah, setelah pulang dari tanah air, kita berbicara lagi, berdiskusi lagi dari pengalaman-pengalaman dan diskusi-diskusi yang saya lakukan selama di Jepang. Saya ke Indonesia pulang dan saya ajak petani untuk bertani secara sehat. Maksud dari sehat sini adalah kita tidak lagi menggunakan pestisida secara berangsur-angsur menuju ke organik itu. Jadi nanti awalnya, alhamdulillah sudah ada sekitar 150 orang petani yang mau dan ingin bertani tanpa menggunakan pestisida. Karena prosesnya tidak terlalu jauh dari yang mereka inginkan atau gambarkan, sebab masih tetap menggunakan pestisida walaupun hanya 1 kali atau 2 kali semprot. Sebelumnya itu sampai 20 kali, 25 kali semprot dalam satu musim tanam. Bisa dibayangkan bagaimana residu di dalam beras tersebut. Nah, untuk lahan kami sendiri ada beberapa orang itu untuk tanam musim tanam sawit ini itu tidak lagi menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Dan alhamdulillah ini adalah hari ke-30 di gambar itu pertanian kami, sawah kami di Siak. Nah, selain tadi saya sebutkan beras, juga ada sayur-sayuran, sayur-sayuran sehat tanpa menggunakan pupuk dan pestisida. Kalaupun ada, itu sangat sedikit sekali. Dan ini kami namakan produk bebas residu. Karena memang residu selain dia di bawah ambang batas, juga nilainya 0 untuk residu. Nah, untuk proses penganalisisannya, insya Allah itu setelah mungkin 2 tahun atau 3 tahun kami memulai bertanam tanpa pestisida dan pupuk kimia. Nah, selain tadi bercocok tanam, kami juga membuat sebuah konsep ekowisata, di mana itu mengajak siswa untuk turun ke sawah-sawah, mengedukasi mereka, mengenalkan mereka bagaimana para petani memproduksi beras. Nah, ini mereka sudah tahu jalannya perjalanan nasi, sehingga hingga ketemu di meja makan. Next, Mas. Ini saya masih ada waktu ya. Tadi mulainya agak telat saya tadi ya. Next, nah ini adalah value chain atau rantai nilai dari bisnis yang saya lakukan, di mana sistem tanamnya bisa dipilih antara manual atau dengan menggunakan mesin, ya antara 20x20, 30x30 itu kita berdiskusi sama petani mana yang terbaik. Nah, untuk saat ini kami menanam tidak menggunakan mesin, tapi menggunakan manual dengan tenaga manusia, sebab kalau dengan tenaga manusia itu padinya masih bisa kita buat agak tinggi gitu. Maksudnya semaiannya umurnya lebih tua, sebab kalau di mesin itu harus kecil dianya. Harus kecil, kemudian tidak sampai ke dalam, sehingga ketika pengairan kalau kita isi terlalu tinggi dia terendam, dan itu sangat tidak bagus untuk pertumbuhan padinya. Nah, kenapa kita harus genangi dengan air? Nah, genangan air ini adalah berfungsi untuk menekan angka pertumbuhan gulma. Jadi kalau nanti airnya kering, cepat kering, atau misalkan kita nggak bisa terlalu banyak airnya, sehingga ketika masa pertumbuhan awal dari padi ini akan terganggu dengan adanya gulma atau rumput. Nah, kemudian kita menggunakan bibit. Nah, bibit ini kita banyak jenisnya, cuman kita terbatas di Pekanbaru Riau ini untuk bibit-bibit yang berkualitas, sebab kebanyakan kita itu menanam apa yang sudah ada di standby, tersedia di sini, available. Sementara padahal sebenarnya banyak sekali bibit-bibit yang bisa kita dapat kalau di Jawa sana, seperti bibit pandanwangi, kemudian Japaniko yang untuk Jepang itu sudah ada. Kalau tidak salah saya dapat informasi ada di Indonesia. Nanti kita coba cari bagaimana cara mendapatkannya. Nah, itu pupuk, kita pupuk menggunakan pupuk organik.
yang sudah ada di pasaran karena tidak sempat lagi kita membuatnya. Tapi ada juga yang kita awalnya itu dengan kotoran sapi, ketika selesai musim panen kita masukkan sapi, kemudian kulit batang-batang padi yang tadi di lahan itu kita balikan ke dalam, lalu kita semprot dengan E4. Nah, kemudian irigasi, sistem irigasi, kemudian menggunakan pestisida hayati, pestisida nabati, kemudian alat pertanian, sehingga bisa diproses untuk bajak dan sebagainya, termasuk untuk panen. Terus ada logistik yang dibutuhkan untuk industri primer. Di situ ada pengeringan, ada penggilingan, dan lain-lain. Di industri primer ini kita bisa menghasilkan beras, dedak, dan sekam. Nah, untuk dedak, sebenarnya di dedak ini kita ada dua, dedak dan bekatul. Nah, dedak itu bagian beras yang paling luar. Jadi ketika dia ada sebenarnya bulir padi itu, kulit paling luar itu adalah sekam kulitnya. Kemudian di dalam kulit itu ada lagi beras. Nah, beras itu ketika dibuka kulit sekam ini, itu masih ada lapisannya. Nah, lapisan paling luar ini disebut dengan dedak. Nah, lapisan setelah bagian dalamnya itu disebut dengan bekatul. Nah, cuman di penggilingan beras, kebanyakan dedak dan bekatul ini digabung menjadi satu, sebab ya susah untuk membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menggiling di pengosoran yang kedua dan sebagainya. Jadi digabung, kebanyakan adalah dedak dan bekatul ini digabung di penggilingan beras, khususnya di Riau itu digabung. Nah, beras sendiri, nah itu adalah industri primer. Nah, akan datang itu saya ada rencana untuk industri sekunder dan industri tersier. Karena bagaimana produk-produk ini bisa jadi kita jual nanti ke menjadi sebuah rumah makan atau industri seperti bihun nanti, atau snack dan sebagainya. Kemudian ada industri sekundernya seperti tepung beras. Nah, bisa juga kita jual langsung ke konsumen. Nah, ini adalah value chain yang saya lakukan selama ini, di mana para petani yang tadi dijelaskan bagaimana kondisinya, kesejahteraannya, dan kebanyakan petani saat ini itu butuh uang itu ya banyak untuk hal anak sekolah dan sebagainya. Jadi ini menjadi prospek bagi kita untuk bisa membantu mereka juga, termasuk sewa dan bagi hasil bagi mereka, atau mungkin bisa juga nanti sistem pekerjaan. Jadi nanti mereka yang bekerja kita gaji sehingga lebih maksimal pendapatan yang bisa mereka lakukan. Nah, next Mas. Baik. Mas, waktu sampai 5 menit lagi Mas ya. Ya Mas, ini udah selesai nih Mas. Nah, ini adalah keuntungan yang bisa didapat dari pertanian berkelanjutan, di mana pertanian berkelanjutan itu tidak hanya bisa memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku, maksudnya seperti investor ataupun misalkan seperti saya sendiri yang bertanam, tapi juga itu untuk para petani yang terlibat di dalamnya. Karena petani yang diajak dia akan bekerja lebih maksimal, sebab selain dampak ekonomi yang bisa didapat, mereka juga bisa sehat, karena ketika saya mengajak petani dan saya menceritakan bahwa orang yang pertama kali kena dampak dari penggunaan pestisida itu adalah para petani sendiri. Nah, itu yang membuat mereka tergerak untuk bisa bertani tanpa pestisida. Kalau misalnya kita ketahui bahwa APD itu sangat jarang sekali digunakan oleh para petani, sehingga bisa kulit, kemudian ke pernafasan, ke mulut, ke mata dan sebagainya, sehingga akan sangat berdampak bagi kesehatan mereka. Nah, kemudian juga untuk tanah itu menjadi lebih subur, muncul cacing lagi, kemudian ada burung hantu lagi, kemudian ada yang mungkin juga ular gitu untuk membunuh tikus-tikus yang ada di sawah. Kemudian juga kualitas air menjadi terjaga sebab tidak lagi menggunakan pestisida. Nah, makanya saya bilang tadi kali Indonesia itu sangat mengkhawatirkan karena banyak sekali racun di situ. Nah, kalau di Jepang ya bisa kita lihat bahwa saya beberapa kali pergi ke tempat pengolahan limbah untuk air sungai dan air parit yang ada di Jepang, itu bagaimana mereka tuh serius untuk mengelolanya gitu, sehingga anak-anak bermain di sungai atau di kali, mereka ya insya Allah akan terjaga kesehatannya. Tapi kalau di Indonesia ya berbagai macam penyakit ada di situ, jadi sangat berbahaya.
Nah, itu terbukti pada anak saya yang pertama kali main-main air di kali ya mencret dan sebagainya itu kena. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin melenceng atau kurang berkenan bagi teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya, dan terima kasih saya mau ucapkan juga kepada teman-teman di Promia, mas-mas, mbak-mbak yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan ini, karena saya sangat senang sekali berbagi, terutama bagaimana nantinya hal ini juga bisa diduplikasi di daerahnya masing-masing, misalkan juga di kota atau di desanya, misalkan di Jawa Barat atau Jawa Tengah seperti Mas Aisar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.